pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Septiana dengan Bapak Febrianto selaku penguji di uji kinerja atau UKIN. Yang terhormat atau yang saya banggakan juga teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan yang selalu bersemangat serta anak-anakku yang berbahagia. Untuk hari ini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Untuk itu perkenalkan dulu, nama saya Reni Anggraeni Parmanto dengan nomor PPG 201502633 mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Untuk itu, hari ini saya akan memulai aktivitas saya untuk melakukan video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan semangat pagi! Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ya sehat semua ya. Puji Tuhan, kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan yang penting kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran kita hari ini dan walaupun masih dalam keadaan daring ya, pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk yang hadir di sini sudah ada 28 ya, masih ada nanti anak-anak mungkin yang bergabung karena mungkin tadi ada WA dengan saya agak kesulitan untuk masuk di jaringan ya, mungkin di kondisi lingkungannya atau cuacanya di tempat anak-anak tinggal yang belum bisa masuk itu agak kurang baik, jadi sinyalnya juga kurang mendukung ya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah, nanti yang bisa bergabung bisa menyusul. Untuk jaringan di anak-anak sendiri, bagaimana ini yang sudah bisa masuk? Apakah jelas suaranya Bu Reni? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, coba Ibu share screen dulu. Nanti bisa terlihat atau tidak untuk gambarnya. Kita cek dulu. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah bisa terlihat ya. Oke. Jadi untuk pembelajarannya hari ini ya sudah terlihat, semua PowerPoint-nya juga sudah terlihat. Nah, nanti berarti bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, nanti untuk anak-anak bisa membunyikan atau menyalakan mic-nya jika ingin menyampaikan pendapat atau ingin berkomentar boleh ya, tapi selebihnya untuk biar tidak terganggu dengan yang lain maka bisa untuk mematikan mic-nya gitu ya. Kemudian untuk video mungkin karena agak kesulitan, nanti videonya tidak usah dinyalakan saja agar bisa berjalan dengan lancar karena kemarin agak sedikit terganggu ya kalau videonya dinyalakan semuanya. Oke, begitu ya anak-anak semua ya. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Untuk doa pembukaan, silahkan untuk dipimpin oleh salah satu anak. Mas Adit silahkan untuk memimpin dalam doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Adit untuk yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, untuk Ibu ingatkan kembali untuk hari ini, untuk anak-anak yang belum absen di Google Classroom, ada nggak yang belum absen hari ini?
Atau sudah absen semua? Oh, sudah ya. Nah, untuk yang belum, Ibu ingatkan kembali untuk absen dan jangan lupa untuk mengetikkan kata-kata penyemangat kalian hari ini supaya Ibu juga tahu semangat kalian walaupun kalian belajar dari rumah. Oke? Ya. Supaya lebih bersemangat lagi, kita akan yel-yel dulu ya supaya kita lebih bersemangat lagi dalam belajar hari ini ya. Kita akan ucapkan semangat pagi. Kalian masih ingat ya yel-yelnya semangat pagi? Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ya. Masih semangat. Oke, biar lebih bersemangat lagi. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Boyolali. Luar biasa. Matematika. Oke. Ya, Aku bisa. Oke. Hari ini tuh kita akan mempelajari yang sebenarnya mungkin di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian sudah pernah melihat itu ternyata ada di materi ini ya. Nah, coba Ibu gambarkan dulu untuk materi kita hari ini. Ada nggak mungkin anak-anak di sini yang punya bisnis di rumah atau kalian kan biasanya jiwa-jiwa bisnisnya kalau anak-anak SMK itu biasanya tinggi ya. Ada nggak yang di sini punya bisnis tertentu gitu di rumah? Punya bisnis apa? Ada nggak? Ada Bu, saya Apa? Bisnis apa? jualan di rumah. Jualan di rumah. Oke. Ada lagi yang lain? Sama Bu, saya juga. Jualan apa? Online atau offline? Offline Bu. Offline ya. Ada yang jualan online di sini. Ini kan anak-anak sekarang ada ya yang jualan online ya. Nah, itu kan ada yang ngambil, ada yang menjual dari produknya sendiri ya. Itu pengalaman yang bagus menurut saya karena kalian sudah belajar bagaimana cara bisnis, kemudian cara memanage uang itu sendiri ya. Itu sudah benar-benar luar biasa. Walaupun kalian masih sangat-sangat muda dan masih sekolah. Nah, yang ini Bu tunjukkan di sini, coba Ibu mau tanya dulu. Ada nggak pernah di antara kalian yang mendengar tentang sistem pemasaran MLM atau sistem pemasaran berjenjang? Ada nggak yang pernah tahu sistem pemasaran MLM? Tahu Bu. Ada yang tahu? Iya. Yang lain? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Oh, nggak tahu ya. Kalau sistem pemasaran MLM yang setahu ada yang tahu tadi gimana? Pokoknya yang bercabang itu Bu. Oh, yang bercabang-cabang. Nanti Ya. Nyari sales lainnya dua. Cari nanti sales bercabang lainnya. lagi. Ya, betul ya. Oke, betul. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Mungkin sebenarnya kalian juga sudah pernah tahu ya untuk jenis pemasaran seperti ini. Jadi coba kita lihat. Nah, di sini Ibu sudah ilustrasikan. Nah, di sini ada salah satu orang yang menggunakan bisnis MLM. Kemudian dia dapat merekrut 2 orang. Ya, ini yang kuning. Kemudian dari 2 orang ini masing-masing dia merekrut lagi, ya, merekrut 2 orang lagi. Nah, di sini yang berwarna hijau masing-masing. Kemudian dari yang hijau ini nanti adalah dia merekrut lagi 2 orang lagi. Nah, di sini. Nah, untuk jenis sistem seperti ini, sistem pemasaran seperti ini adalah di mana sistem berjenjangnya ini tenaga penjual atau sales itu tidak hanya mendapat keuntungan dari apa yang dia jual, tetapi juga mendapatkan kompensasi atau hasil juga dari orang yang direkrut ini ya. Jadi di sini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kalau di Indonesia itu sistem pemasaran yang sering kalian lihat itu seperti misalnya Oriflame ya. Pernah dengar? Pernah ya, biasanya cewek-cewek mungkin ada yang pakai juga ini produknya ya dengan kecantikan ya.
itu juga menggunakan sistem pemasaran MLM ini. Jadi salesnya juga selain mendapatkan hasil dari apa yang dia jual, juga mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari yang dia rekrut. Ya, jadi kalau kita buat pola di sini, nanti akan terbentuk. Nah, polanya apa? Di sini ada 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 8. Kalau misal saya lanjutkan kembali, nanti jadi berapa ya itu? Oh iya, 16 ya, betul sekali ya. Oke, nah itu yang akan menjadi apa namanya pembahasan kita hari ini nanti berkaitan dengan seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya kalian sudah pernah memahami ya, mempelajari. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kemudian tujuan pembelajarannya adalah kegiatan sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini, yaitu menjelaskan konsep rumus suku KN, menemukan rumus suku KN. Apa kalau dunia perbankan itu? Misalnya bisa pada bunga majemuk. Ya, di sini ada yang sudah punya tabungan di bank, juga ada sistemnya menggunakan bunga majemuk. Kemudian dalam dunia kesehatan atau ilmu mikrobiologi, contohnya misalnya kalau saat ini seperti ini ada virus atau mikroba, nanti dia membelah diri. Nah, kalau membelah diri itu mungkin tidak hanya menjadi 2, mungkin ada yang bisa menjadi 3, menjadi 4 dan sebagainya. Kemudian nanti berkelanjutan di berikutnya juga membelahnya juga akan apa namanya ketentuannya sesuai dengan nanti ada barisan geometri. Dia membelah 4, berarti masing-masing juga membelah 4 lagi, nanti seterusnya lagi membelah 4 lagi. Nah, itu menggunakan konsep barisan geometri. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kemudian nanti ada diskusi kelompok, paparan, kemudian evaluasi, kesimpulan dan penutup. Oke, ini ada penilaian sikap kita hari ini. Ada penilaian sikap, penilaian itu ada penilaian sikap, kemudian keterampilan, kemudian ada pengetahuan. Nah, nanti akan anak-anak kerjakan atau selesaikan setelah selesai pembelajaran hari ini. Apakah merupakan barisan? Barisan atau bukan? Barisan. Oke, ya betul. Ini barisan apa namanya? Aritmatika, Bu. Aritmatika. Kenapa itu kok dinamakan barisan aritmatika? Selisihnya sama. Karena Selisihnya sama. Betul. Selisihnya berapa ya? 2. Betul sekali. Jadi kalian masih ingat materi yang minggu yang lalu ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua, apakah merupakan barisan juga? Tidak, Bu. Ya, kenapa kok tidak ini? Kenapa kok ini bukan barisan? Ya, selisihnya beda. Yang ketiga, coba lagi satu kali lagi. Apakah ini merupakan barisan juga? Ya, barisan. Kok bisa barisan? Kenapa? Selisihnya dikalikan 2. Kalikan 2, ya. Tapi kalau selisih tidak sama ya, selisih antara 2 sukunya tidak sama. Tapi kalau dikalikan 2, betul ya. Dari suku ke 1, kedua dikalikan 2. Kedua, ketiga juga dikalikan 2. Nah, ini dikatakan juga dengan barisan. Selanjutnya, kalian perhatikan untuk barisan ini. Apakah ini merupakan barisan? Ya, barisan ya. Nah, kesepakatan yang kita miliki, ya kan, yang dulu pernah juga waktu di barisan aritmatika, bilangan-bilangan yang menyusun barisan itu kita sebut dengan suku. Ya, suku ke N dari suatu barisan ditulis dengan UN. Jadi ini namanya suku, ini suku, 3 suku, 5 itu suku, 7 itu suku, dan seterusnya. Ya, itu dinamakan dengan suku. Nah, suku ke N itu berarti suku ke berapa? Suku ke 1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Maka kalau dari bilangan di atas, ya ini kesepakatan dulu, kita ingatkan dulu yang lalu. U1-nya berarti berapa? 1. Ya, betul. U1 itu berarti suku pertama. Kemudian U3. 5. Betul sekali. U6. 11. Suku ke-6-nya adalah 11. Jadi, menentukan suku keberapa itu ya disesuaikan dengan barisan yang ada pada soal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau membandingkan antara 2 suku. Ya, membandingkan antara 2 suku. Di sini ada barisan bilangan 1, 3, 9, 27, 81, dan 243. Di mana U1-nya itu 1 dan seterusnya sampai
U6-nya adalah 243. Kita akan membandingkan antara dua suku yang berurutan. Ya, di sini suku yang berurutan, yaitu suku kedua dibanding dengan suku pertama. Kita membandingkan antara dua suku yang berurutan, berarti 3 dibanding 1 hasilnya 3. Ya. Kemudian U3 dibanding dengan U2, yaitu 9 dibanding 3, hasilnya juga 3. Nah, coba sekarang anak-anak lanjutkan untuk perbandingan yang selanjutnya. Berarti U4 nanti dibandingkan dengan U berapa? U3. U4-nya berapa? 27. Oke, U3-nya? 9. 9. Hasilnya berapa? 3. 3. Begitu juga untuk U5 dengan U4 perbandingannya yaitu 81 dibanding dengan 27 hasilnya 3. Nah, sekarang apakah hasilnya ini sama semua antara perbandingan dua suku yang berurutan? Hasilnya sama? Sama ya, yaitu hasilnya 3. Maka secara umum bisa kita peroleh di sini untuk perbandingan UN dibanding dengan UN-1, maka ini kita hasilkan, ini kita namakan dengan rasio ya, UN dibanding dengan UN-1. Jadi perbandingan antara dua suku yang berurutan, UN dibanding dengan UN-1 itu kita sebut dengan rasio ya. Berapapun itu kalau sukunya mau kita cari, mau perbandingannya itu nggak harus U2 dibanding U1. Boleh misalnya kalau U15 berarti dibandingkannya dengan U berapa? 14, betul ya. Jadi begitu untuk menentukannya. Maka barisan tersebut merupakan contoh barisan geometri. Sudah paham anak-anak? Ya, paham ya, jelas. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Berapa jumlah harimau pada tahun 2007? Nah, kuncinya di sini pada awalnya itu harimaunya jumlahnya 512. Kita lihat untuk cara penyelesaiannya. Pada suku ke-1 ya, suku ke-1 tahun 2000 berarti ya yang awalnya jumlah harimaunya 512. Berarti 512 dikalikan dengan 1. Untuk suku kedua berarti tahun 2001. Karena jumlahnya tadi itu setengahnya ya kan, berkurang setengahnya, maka dari 512 jadi 256. Asalnya dari mana? 512 dikalikan berapa berarti? 512 dikali berapa? Dikalikan berapa? setengah atau 1/2 boleh ya, dikalikan dengan setengah, betul, karena berkurang setengahnya itu tadi pada soal ya. Oke, untuk ketiga, suku ketiga berarti tahun 2002, berarti setengahnya dari 256, itu 128. Nah, memperoleh hasilnya 128 itu berarti 512 dikalikan setengah dikalikan setengah. Berarti setengahnya pangkat berapa? 2. Setengahnya pangkat 2, betul. Untuk yang keempat berarti bisa tidak menentukan. Nanti berarti 512 dikalikan setengahnya pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3, betul. Hasilnya 64 ya. Karena setengahnya dari 128 yaitu 512 kali setengah kali setengah kali setengah, pangkatnya berarti pangkat 3. Begitu seterusnya sampai suku ke N pada tahun 2007. Nah, nanti akan kita peroleh berapa jumlah harimaunya pada tahun 2007. Berarti 512 dikalikan setengahnya sebanyak berapa? Nah, sebanyak berapanya ini nanti N-1 faktor. Nah, kira-kira N-nya berapa ya anak-anak jumlahnya? 7 atau 8. Ya, ada yang 7, ada yang 8. Coba kita lihat di sini. Ya, untuk tahun 2007. Berarti N-nya di sini ada, yang betul adalah 8. Ya. Nah, mungkin tadi untuk yang 7 karena melihat langsung hasilnya ya, pangkatnya 7. Ya, 512 kali setengahnya berarti pangkatnya N-1. Betul, tapi N-1-nya di sini 8 dikurangi 1, jadi setengah pangkat 7 ya. Jadi untuk N-nya itu ada 8 ya. Hasilnya jadi sama dengan 4. Oke. Sudah jelas sampai di sini ya untuk soal yang ini. Suku pertamanya A dan diperoleh tadi untuk rasio itu adalah perbandingan antara dua suku yang berurutan, yaitu
yaitu UN dibanding dengan UN-1. Kita mau menentukan rumus suku ke N-nya dari barisan yang diketahui, gitu ya. Dimana kalau U1 itu kita sebut dengan A, maka U2 itu kita sebut dengan A kali R. Kemudian untuk U3 berarti A kali R pangkat 2. Kemudian untuk U4-nya berarti A kali R pangkat 3. Bisa anak-anak perhatikan di sini untuk yang Ibu lingkari ya, yang berwarna kuning di situ pada PowerPoint-nya. Kalau U3 berarti di situ pangkatnya AR pangkat 2. Kalau U4 berarti AR pangkat 3. Maka secara umum bisa kita peroleh nanti nilai UN-nya itu ada berapa. Nah, ini yang nanti akan kalian pelajari di diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk yang pertama bisa menyampaikan hasil presentasinya untuk kegiatan yang pertama. Kelompok saya, Bu. Oke, silakan untuk kelompoknya Mbak Dewi. Sudah terlihat. Oke, silakan. Silakan Mbak Dewi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi pada poin A, U2 per U1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. U3 per U2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Sehingga UN per UN-1 sama dengan 2. Pada poin B, UN per UN-1 sama dengan setengah. Untuk poin C, U4 per U3 sama dengan 10 per 3 per 10. Sama dengan sepertiga. UN per UN-1 sama dengan sepertiga. Untuk poin D, sehingga UN per UN-1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, nilai UN per UN-1 pada suatu barisan selalu tetap. UN per UN-1 ini disebut rasio. Dua suku yang berurutan memiliki rasio yang tetap, ya. Karena barisan di atas mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan, maka barisan tersebut disebut barisan geometri. U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3, sehingga UN per UN-1 yang disebut dengan rasio ditulis R. Dan presentasi kami yang mau menanggapi silahkan. Kalau kelompok kami menyebut rasio atas banding dengan pengali, boleh nggak ya? Sepertinya boleh, karena rasio itu kan dipakai untuk mengalihkan dari suku ke suku berikutnya yang berdekatan. Oke, ya, boleh, ya, betul itu yang dikatakan Mbak Dewi juga betul, Mbak Heti juga betul ya. Oke, mungkin ada yang lain mungkin? Dari kelompok kami dari nomor A, B, C, dan D merupakan barisan geometri dengan nomor A rasionya 2, B rasionya setengah, C rasionya 1/3, dan D rasionya 2. Ada tanggapan yang lain tidak dari anak-anak? Kalau tidak ada, terima kasih untuk paparan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Mbak Dewi, dan jawaban kalian tadi semua benar ya, beserta tanggapannya di situ bahwa untuk rasio nilainya sama, yaitu antara pembandingnya antara dua suku yang berurutan, yaitu UN dibanding dengan UN-1. Nah, cara memperolehnya tadi kalian sudah betul semua mendapatkan nilai rasionya dengan tepat. Oke. Selanjutnya untuk presentasi yang kedua, silahkan untuk kegiatan 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Kelompoknya siapa? Saya, Bu, yang akan mempresentasikan. Oke, kelompoknya Mbak Wahidah ya. Silahkan Mbak Wahidah Nindi, silahkan mempresentasikan. Kegiatan 2.1. Diketahui sebuah barisan geometri suku pertamanya 2 dan pengali atau rasionya 3. Isilah titik-titik berikut dengan benar. U1 sama dengan 2,
U2 sama dengan 6 sama dengan 2 kali 3. U3 sama dengan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. U4 sama dengan 64 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Sehingga U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. Sehingga UN sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 1. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. U10 sama dengan A kali R pangkat 9, sehingga UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dari kegiatan 2 ini dapat kita simpulkan bahwa misalkan sebuah barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka rumus suku ke N dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A sama dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan jika ada yang menanggapi dari paparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nindi, silakan untuk boleh menanggapi. Kelompok saya, Bu. Ya, gimana? Kelompok kami itu mendapatkan hasil akhirnya UN-nya itu 2 kali pangkat N. Nah, ternyata ada yang salah dalam kami menelusuri bentuk sukunya. Yang benar ternyata UN-nya 2 kali 3 pangkat N min 1. Ya, oke. Untuk yang lain? Kami juga sudah sama dengan kelompoknya Wahidah. UN kami A pangkat N min 1. Ya, AR pangkat N-1 ya. Jadi tadi beberapa kekeliruan mungkin bisa kalian betulkan untuk yang di kelompoknya yang masih salah. Punya Mbak Nindi tadi sudah betul ya. Apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan untuk presentasi berikutnya, yaitu di masalah yang pertama ya. Silahkan untuk kelompoknya, siapa ini yang akan mempresentasikan dari masalah yang pertama? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya akan mempresentasikan diskusi dari masalah 1 kelompok kami. Oke. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 3, N sama dengan 6, U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 96. U1 sama dengan A sama dengan 3, U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 96. Dari baris di atas diperoleh U6 per U1 sama dengan 96 per 3. AR pangkat 5 per A sama dengan 32. R pangkat 5 sama dengan 32. R sama dengan 2. Maka U2 sama dengan A kali R. U2 sama dengan 3 kali 2. U2 sama dengan 6. U3 sama dengan 12. U4 sama dengan 24. U5 sama dengan 48. Jadi, panjang pipa bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut adalah 6, 12, 24, 48. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ya, oke, silahkan yang mau menanggapi. Kelompok kami, Bu. Oke, silahkan. Hasilnya sama sih, Bu, tapi diperoleh U2-nya itu 6. Iya sama, walaupun cara mendapatkannya rasionya itu beda, Bu, dari kelompok Oke. Ya, oke, nggak apa-apa kalau mendapatkan rasionya itu langkahnya berbeda ya, karena kan untuk menentukan rasio itu sendiri kita bisa menggunakan banyak suku. Jadi yang kita tentukan nggak hanya suku 2 dengan suku pertama, jadi bisa menggunakan suku yang lain asalkan dia sukunya adalah berurutan. Oke, mungkin ada lagi dari kelompok yang lain? Hasil dari kelompok kami dari masalah 1 juga sudah sama dengan kelompoknya Deviana dan Adit. Jadi kami setuju. Jadi setuju ya dengan kelompoknya Mbak Deviana yang tadi sudah memaparkan, dan
Adit yang sudah menyampaikan bahwa rasionya itu mendapatkan hasilnya langkahnya berbeda. Oke, tidak masalah selama konsep yang kalian gunakan sudah tepat dan sudah benar, itu tidak masalah. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan lanjut ke masalah yang kedua. Silakan untuk yang mau menyampaikan paparannya. Kelompok saya, Bu. Oke, silakan. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya, oke. Sudah terlihat. Adit, silakan. Kami dari kelompok B mau mempresentasikan dari masalah 2, yaitu tentang soal bakteri yang membelah diri. Oke. Langsung saja langsung ke penyelesaian saja. Diketahui banyak bakteri mula-mula bisa disebut A, yaitu 10. Membelah diri menjadi 2 kali lipat, berarti rasionya atau R 2. Lama pengembangbiakannya 4 jam. Jadi menit menjadi 240 menit, dibagi menjadi 30 menit sama dengan 8. Jadi diketahui N 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ditanya U9. UN sama dengan AR N-1. U9 jadi 10 dikali 2 pangkat 9 min 1. U9 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 8. U9 sama dengan 10 dikali 256. Ya. Didapatkan U9 sama dengan 2560. Jadi banyak bakteri setelah 4 jam adalah 2560. Mungkin segitu, ada yang berbeda atau ada yang mau menanggapi? Ternyata kelompok saya salah lagi. Kelompoknya Mbak Dewi gimana? Hasilnya apakah sama? Beda, Bu. Tadi itu kan N-nya hanya 8, dan kelompok saya N-nya hanya 8. Oh, gitu berarti belum ditambahkan dengan 1. Iya ya. Ya, itu yang mengakibatkan hasil akhirnya berbeda ya Mbak Dewi. Ya. 1280 ya. Jadi itu betul ya, tadi betul yang punyanya Adit. Oke, mungkin ada yang lain yang mau menanggapi? Iya, Bu. Awalnya kita juga hasil UN-nya itu 2 kali 3 pangkat 7. Karena N kami kan hanya 8. Tapi ternyata kan 9. Ya. Itu menit ke 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Jadi kita setuju sama kelompoknya Adit. Oke, jadi itu ya yang masih salah. Berarti sudah tahu letak kesalahannya di mana dalam menjawab soal. Nggak masalah karena kita masih belajar bersama-sama. Kita kan tadi diskusikan, nah kita sampaikan hasil diskusi kita. Jadi kalau sampai masih ada yang salah, masih kurang tepat, anak-anak bisa memperbaiki ya. Ini adalah proses pembelajaran. Jadi nanti kita belajar bersama-sama di sini ya. Oke, berarti pada masalah yang sudah kita sampaikan tadi untuk hari ini, pada masalah kedua yang dipaparkan oleh kelompoknya Adit, tadi tanggapannya untuk hasilnya diperoleh hasil bakterinya adalah 2560. Kemudian yang tadi masih salah, nanti bisa dibetulkan kembali ya, melihat info yang sudah tadi disampaikan dan sudah tahu letak kesalahannya di mana. Oke, sip ya. Semua sudah bisa menyelesaikan dengan baik ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang masih kurang jelas? Mungkin dari anak-anak semuanya dari yang hasil presentasi tadi? Enggak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, karena sudah jelas semuanya, maka terima kasih untuk paparan yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Kalian semua hebat-hebat dan luar biasa.
sudah berdiskusi dengan baik dan menyampaikan hasil diskusinya juga dengan baik. Nah, kesimpulan apa yang kita peroleh hari ini? Coba Ibu ingin tahu kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Coba ada yang mau sampaikan? Saya, Bu, yang dapat saya simpulkan hari ini yaitu dalam barisan geometri, A adalah suku pertama, R adalah pembanding antara dua suku berurutan, R atau U2 diperoleh dari UN dibagi dengan UN-1 atau U2 dibagi U1 atau U4 dibagi U3, dan seterusnya. Oke, itu kesimpulan pertama. Mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi yang lain? Kesimpulan kedua? Saya Bu Dewi. Ya, Dewi gimana? Jadi rumus UN geometrinya AR pangkat N min 1. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh di sini tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian semua. Oke, kalian hebat, super luar biasa, pintar-pintar semua. Kembali untuk yang sesi berikutnya. Laksanakan untuk yang evaluasinya. Nanti bisa dikerjakan setelah selesai pembelajaran ini ya. Ke N, barisan tersebut adalah apa? AR pangkat min 1. N sama dengan AR pangkat N min 1. Untuk bisa menghafalkan rumusnya dengan baik ya, Ibu akan sedikit berikan lagu untuk kalian. Aku belajar di geometri A kali R pangkat N min 1. Itu rumus UN-nya, A suku pertamanya, R rasio atau pembandingnya. Coba untuk refleksi kita hari ini, anak-anak ada yang ingin menyampaikan refleksi hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya mudah dipahami, Bu. Terus waktu SMP dulu sedikit bingung, tapi sekarang sudah cukup paham. Oke, karena materinya sudah pernah dipelajari waktu di SMP ya. Oke, Ya. mungkin ada refleksi yang lain? Kami hari ini agak terkendala sinyal, Bu. Tadi juga beberapa presentasi dari teman dan Bu Reni tidak muncul di layar saya. Oke, mungkin karena pengaruh jaringan juga ya, nggak masalah. Yang penting anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Tindak lanjut yang akan kalian kerjakan nanti, yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nanti kalian buat rencana untuk senantiasa mengingatkan teman atau sahabat atau keluarga dalam tertib melakukan 3M, yaitu menerapkan protokol kesehatan selama 6 hari. Yang mendapatkan poin adalah ada tadi yang aktif ya, ada Adit, ada Dewi, ada Nindi, ada Desiana, ada Mbak Anissa, kemudian ada Mbak Dewi gitu ya. Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Oke anak-anak semua, tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Jangan lupa akan hal itu karena kita hidup dalam new normal, jadi kita harus menerapkan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Silakan untuk menutup dalam doa. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar ya di rumah, dan ingat selalu pesan Ibu tadi untuk selalu menjaga kesehatan dan supaya kita tetap selalu sehat. Bertemu lagi dengan anak-anak semua di kesempatan yang akan datang, di pembelajaran yang akan datang. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.